Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Dwi Karolina Novana, NPM 06 2019 107221. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 2. Di sini kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Kemudian kita buka folder SI Praktikum. Kemarin kan dalam bentuk .html, kemudian kita ubah menjadi .php. Kemudian kita membuat koneksi. Kita buat file dengan nama koneksi.php. Di dalamnya ada tag PHP-nya. Terus koneksi database ini digunakan untuk menyambungkan file SI Praktikum ke database yang udah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini ada function koneksi. Function koneksi ini adalah fungsi untuk membuat koneksi ke database. Di sini kita buat variabel baru, yaitu db host, db user, db password, kemudian db database. db host ini isinya localhost, kemudian db user root, db passwordnya kosong, kemudian db database-nya ini isinya database yang kita inginkan, jadi db pendaftaran praktikum. Kemudian di sini kita membuat koneksi baru MySQL. Kemudian tinggal kita panggil saja db host, db user, db password, dan db database. Ini harus urut. Kemudian return ini untuk mengembalikan nilai objek pada file MySQL-nya. Kemudian ini catch, jika gagal maka akan muncul pesan terjadi kesalahan koneksi database. Kemudian kita ke file index untuk memanggil koneksinya. Di sini kita memakai require once koneksi.php. Fungsinya saat kita run akan memanggil file koneksi terlebih dahulu sebelum yang bawah-bawah ini. Kemudian untuk mengeceknya kita panggil function koneksi. Kita cek. Di sini tidak terjadi apapun. Coba kita ubah nama database-nya. Kita errorkan. Kemudian kita cek. Di sini error. Karena apa? Karena database-nya salah atau tidak terdaftar. Kemudian di sini kita buat folder model. Buat file aslabmodel.php, ini isinya tag PHP, kemudian ada kelasnya, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Kemudian buat file out model, praktikum model, modul model, praktikan model, dan daftar prak model. Kita ke file index.php. Di sini kita memanggil model. Kita memakai require once. Di sini kita memanggil file model, folder model maksudnya. Kemudian filenya aslabmodel.php. Yang bawahnya juga sama, dari folder model, filenya out model, daftar prak model, modul model, praktikan model, praktikum model. Kemudian kita akan mengubah file out model. Di sini ada kelas out model, kemudian ada function index. Function index ini berfungsi untuk mengatur tampilan awal. Di sini kita memakai require once. Ini memanggil folder view out, kemudian file index.php. Kemudian ada function login aslab. Function login aslab ini berfungsi untuk mengatur halaman login untuk aslab. Ini memanggil folder view out, kemudian filenya login aslab. Kemudian juga ada function login praktikan. Function login praktikan ini berfungsi untuk mengatur halaman login untuk praktikan. Kemudian di sini ada function daftar praktikan.
function daftar praktikan berfungsi untuk mengatur halaman daftar praktikannya. Kemudian di sini ada function process out ASLab. Ini digunakan untuk cek data ASLab dari database ASLab. Ini di sini ada parameternya npm dan password. Parameter npm-nya untuk data npm dan password untuk data passwordnya. Kita buat variabel SQL. Ini fungsinya untuk mengambil data satu ASLab yang login. Kemudian query ini mengambil dari database, yaitu koneksi. Kemudian ketika data berhasil diambil, akan kita jadikan array asosiatif. Kemudian di sini ada function out ASLab. Function out ASLab ini berfungsi untuk autentikasi ASLab. Di sini ada variabel npm dan password. Ini mengambil data dari post. Kemudian data yang sudah terambil dari function yang di atasnya tadi terisi dengan hasil query. Ada pengujian di sini. Ketika datanya ada, jadi query ini berhasil dan menampilkan data. Kemudian kita set session. Ini fungsinya agar variabelnya tidak hilang ketika pindah halaman karena sudah tersimpan di session ini. Kemudian ketika datanya berhasil diambil, maka akan di routing. Lokasinya di index.php, page-nya ASLab dan aksinya view. Kemudian akan mengirimkan pesan berhasil login. Kemudian jika npm dan password salah, maka lokasinya di index, kemudian page-nya ASLab dan aksinya login ASLab, kemudian pesannya password atau npm salah. Kemudian di sini ada function process out praktikan dengan parameter npm dan password. Kemudian di sini ada variabel SQL. Di sini mengambil data satu praktikan yang login. Kemudian ada query, ini mengambil dari database yaitu koneksi. Ada return, ketika data berhasil diambil, maka akan kita jadikan array asosiatif. Kemudian ada function out praktikan, sama seperti tadi, sama seperti out ASLab, fungsinya untuk autentikasi praktikan. Di sini ada variabel npm dan password. Ini untuk mengambil data dari post. Kemudian ada data yang sudah terambil dari function yang di atasnya, yaitu process out praktikan. Kemudian ini akan terisi dengan hasil query. Kemudian ada pengujian di sini, sama seperti yang ASLab tadi. Ketika datanya ada, jadi query ini berhasil dan menampilkan data. Kemudian ada session, sama fungsinya agar variabelnya tidak hilang ketika pindah halaman. Kemudian ketika datanya berhasil diambil, maka akan di routing. Di sini ada header, lokasinya di index, kemudian page-nya praktikan dan aksinya view, dan akan menampilkan pesan berhasil login. Jika password dan npm salah, maka lokasinya di index.php, page-nya out dan aksinya login praktikan, dan pesan akan menampilkan pesan password atau npm salah. Kemudian di sini ada function logout. Di sini untuk tampilan untuk logoutnya ada header juga, lokasinya di index.php, page-nya out dan aksinya view, dan akan menampilkan pesan berhasil logout. Sekarang kita run beberapa function. Kita ketikkan $test sama dengan new out model.
kemudian die, kemudian kita uji function process out aslab dan npm-nya dan passwordnya. Ini sebagai objek, kemudian kita panggil objeknya, kemudian functionnya. Lalu kita ganti, kita uji proses out praktikannya. Kita ganti npm dan passwordnya. Kita cek dan akan menjadi array seperti ini. Kemudian kita ubah file aslab model. Pada file aslab model ini ada kelasnya aslab model, kemudian ada function get id aslab. ID aslab ini berisi ID aslabnya yang di database. Kemudian function get ini untuk mengambil seluruh data praktikan dari database. Kemudian ini SQL ini untuk mendapatkan data aslab berdasarkan ID-nya. Jadi kita mendapatkan ID praktikannya, nama praktikannya, npm praktikannya, nomor HP dan lain-lain. Kemudian query ini memanggil koneksi. Di sini ada while, ini berbentuk karena ini berbentuk array asosiatif. Kemudian ada hasil sama dengan data. Jadi hasil di sini akan masuk ke data. Kemudian data ini akan di loop masuk ke hasil. Kemudian kita return ke hasil. Kemudian ada function index. Function index ini berfungsi untuk mengatur tampilan awalnya. Kemudian kita ada variabel id aslab dan data. Di sini mengekstrak data. Kemudian kita menggunakan require once. Di sini di folder view, kemudian aslab, filenya index.php. Kemudian di sini ada function get module. Function ini berfungsi untuk mengambil data modul. Kemudian di sini ada function get nilai praktikan, parameternya ID praktikan. ID praktikan ini berisi ID praktikan yang ada pada database. Kemudian function get nilai praktikan ini untuk mengambil seluruh data nilai di database. Ini fungsinya sama seperti tadi. Kemudian query-nya ini memanggil koneksi. Kemudian di sini ada function nilai. Function nilai ini untuk mengatur tampilan halaman data nilai praktikan. Di sini mengekstrak modul dan mengekstrak nilai dan menggunakan require once. Di sini tempatnya di folder view, aslab dan file nilai.php. Kemudian kita run beberapa function. Di sini kita ketikkan $test sama dengan new aslab model, kemudian kemudian kita uji function get. Sini kita cek. Jadinya kan array seperti ini. Kemudian kita uji lagi yang untuk get modulnya. Kita refresh dan akan muncul seperti ini. Kita uji lagi function get nilai praktikan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ubah file praktikan model. Ini sama seperti aslab model tadi. Ini ada function get id, function get untuk mengambil seluruh data praktikan di database. Kemudian id ini berisi id praktikannya. Kemudian ada
variabel SQL. Ini untuk memanggil ID pada praktikan. Kemudian ada query untuk memanggil koneksi. Di sini ada function index. Function index ini sama tadi, berfungsi untuk mengatur tampilan menggunakan require once. Di sini tempatnya di folder view, praktikan, dan filenya index. Kemudian ada function get praktikum. Function get praktikum ini berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikum yang aktif. Ini dengan status 1. Kemudian ada function daftar praktikum. Ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman daftar praktikum. Kemudian ada function get pendaftaran praktikum. Ini untuk mengambil data pendaftaran praktikan. Kemudian parameternya ID praktikan, ini berisi ID praktikan. Kemudian ada variabel SQL. Kemudian ada query koneksi di sini. Kemudian ada function praktikum. Ini berfungsi untuk mengatur tampilan awal halaman praktikum. Di sini ada variabel ID praktikan dan data. ID praktikan ini session. Kemudian ada function get module. Get module ini berfungsi untuk mengambil data praktikum aktif. Kemudian ada function get nilai praktikan. Function get nilai praktikum ini berfungsi untuk mengambil data nilai di setiap praktikum. Ini parameternya ID praktikan dan ID praktikum. Kemudian ada function nilai praktikan. Function ini untuk mengatur halaman nilai praktikum. Ini tempatnya di folder view, praktikan, dan filenya nilai praktikan. Kemudian kita coba untuk run dan uji beberapa function. Kita ketikkan $test sama dengan new, praktikan model. Kita uji function get. Di sini var export test get. Kita refresh dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita uji function get praktikumnya. Kita ganti dengan get praktikum. Kita refresh dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita uji get pendaftaran praktikum. Tinggal kita ubah get pendaftaran praktikum. Kemudian kita refresh dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita uji lagi menjadi get module. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Kemudian kita uji function get nilai praktikan. Kita ganti get nilai praktikan 1 dan 2. Kemudian kita refresh dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ubah file praktikum model. Di sini ada function get. Function get ini berfungsi untuk mengambil data praktikum dari database. Kemudian ada variabel SQL ini menampilkan semua data di praktikum. Kemudian query ini memanggil koneksi. Kemudian di sini ada function index. Function index ini berfungsi untuk mengatur tampilan awalnya. Ada variabel data. Kemudian get, extract, mengekstrak data. Kemudian menggunakan require once di view, kemudian praktikum,
filenya index.php. Kemudian kita coba run beberapa function. Di sini kita ketikkan $test sama dengan new, praktikan model. Kemudian kita uji get. Sini var export test get. Kita refresh. Hasilnya akan seperti ini. Ini dalam bentuk array. Kemudian kita akan mengubah file modul model. Di sini ada function get. Function get ini berfungsi untuk mengambil data modul dari database. Kemudian ada variabel SQL. Ini kemudian ada query, ini memanggil koneksi. Kemudian fetch assoc ini untuk agar datanya berupa array. Kemudian ada file index. File index ini berfungsi untuk mengatur tampilan awalnya menggunakan mengekstrak data, kemudian menggunakan require once, tepatnya di view, modul, dan filenya index.php. Kemudian kita run dan coba beberapa function. Kita ketikkan $test sama dengan new modul model. Kemudian kita uji function get dengan var export test get. Kita refresh dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang terakhir kita ubah daftar plug model. Di sini ada function get. Function get ini berfungsi untuk mengambil data daftar praktikan dari database. Kemudian ada SQL. Kemudian ini query memanggil koneksi. Kemudian fetch assoc ini dalam bentuk array. Kemudian ada function index. Function index ini berfungsi untuk mengatur tampilan awal. Kemudian ada variabel data, disget, kemudian mengekstrak data. Di sini menggunakan require once, ini di folder view, daftar plug, dan di file index.php. Kemudian kita coba untuk run beberapa function. Di sini kita menuliskan $test sama dengan new daftar plug model. Kemudian kita uji fungsi get. Ini var export test get. Kemudian kita refresh dan hasilnya akan seperti ini dalam bentuk array. Di sini untuk step terakhir kita menambahkan routing pada kelas index.php yang sudah kita buat sebelumnya. Kita routing dari URL ke objek kelas PHP. Di sini ada page untuk out. Kemudian ini yang kita ubah require once dan headernya. Kemudian ada page untuk aslab. Ini tepatnya di require once view menu di file menu aslab.php. Kemudian ada headernya di sini, lokasinya di index.php, page-nya out, dan aksinya login aslab. Kemudian ada page praktikum. Di sini di query once-nya di folder view menu aslab. Kemudian untuk aksinya ini view, kemudian create, store, edit, update, aktifkan, dan nonaktifkan. Kemudian di sini ada header, lokasinya di index.php, page-nya out, dan aksinya login aslab. Di sini ada page modul, require once-nya di view menu dan menu aslab.
Kemudian aksinya ini view, create, store, delete. Dan headernya ada di index.php, page-nya out, dan aksinya login aslab. Kemudian ada page praktikan. Di sini require once-nya view, menu, dan file menu praktikan.php. Kemudian aksinya view, edit, update, kemudian praktikum, daftar praktikum, store praktikum, dan nilai praktikan. Di sini lokasinya di index.php, page-nya out, dan aksinya di login praktikan. Kemudian ada page daftar prak. Di sini requirements-nya di view, menu, dan di file menu aslab.php. Kemudian aksinya view, verif, on, verif. Di sini ada header, lokasinya di index.php, page-nya out, dan aksinya login aslab. Di sini ini harus bernilai true. Jika tidak, maka akan ke sini, ke header ini, dan akan dikembalikan ke atas tadi. Kita akan coba login sebagai aslab dan sebagai praktikan. Di sini kita login sebagai aslab, kita masukkan npm dan password. Kita login dan ini tampilannya. Kemudian kita logout. Kita coba untuk login sebagai praktikan. Ini kita masukkan npm dan password. Kita login dan tampilannya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.